Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriyani dari Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 6A dari Institut Agama Islam Darussalam Ciamis dengan nomor induk mahasiswa 20030313698. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai mata kuliah Masail Fikih 2, di mana pada akhir-akhir ini ada sebuah fenomena yang sangat ramai dibicarakan dan hangat, yakni fenomena child free. Nah, apa sih teman-teman definisi dari child free itu sendiri? Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai definisi child free itu sendiri, kemudian hukum dari child free dan keutamaan memiliki anak. Definisi dari child free itu sendiri yakni pilihan seorang pasangan untuk tidak memiliki anak, berkomitmen di awal pernikahannya bahwa mereka ingin hidup berdua saja, tidak ada orang lain untuk tidak perlu memiliki anak. Sebuah penelitian menjelaskan hasil riset bahwa pasangan yang memilih untuk melakukan child free merupakan pasangan yang memiliki pendidikan yang tinggi dan cenderung tinggal. Semakin tinggi tingkat pendidikan, terkadang beberapa pasangan memutuskan untuk memilih child free agar bisa fokus mengejar karirnya masing-masing. Akan tetapi, istilah child free sering kali disamakan dengan childless, padahal keduanya memiliki makna yang berbeda. Yang pertama, child free merupakan keputusan untuk tidak menjadi ibu, sedangkan childless biasanya disebabkan oleh sesuatu keadaan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun kondisi fisik dan biologis. Adapun meninggalkan anjuran dalam memperbanyak umat Nabi itu tidak sampai pada tahap perang, hanya saja sampai tahap tarkul afdal, yakni meninggalkan keutamaan dari sebuah anjuran. Disitulah sebetulnya diutamakan. Oleh sebab itu, kita mempertimbangkan dari segala aspek. Jangan menganggap bahwa child free itu memang menjadi jawaban atau solusi dari hal-hal yang kita hadapi. Misalnya, memiliki trauma tertentu ataupun merasa tidak sanggup dalam mendidik anak, membiayai anak, dan lain sebagainya mengenai urusan-urusan ini. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu auladakum khashyatan imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qataltum kana khitban kabira. Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadanya. Quran surat Al-Isra ayat 31. Sekalipun memiliki anak sangat dianjurkan, namun syariat juga memiliki keinginan yang mana keinginan tersebut ditekankan kepada kemaslahatan, sehingga jika memang seseorang tersebut belum siap untuk memiliki anak ataupun ada faktor-faktor yang memberatkannya, entah itu faktor ekonomi, faktor belum cukup dewasa, ataupun ada faktor kapabilitas untuk menjadi seorang ibu atau bapak ataupun orang tua pada umumnya. Sehingga syariat di sini tidak saklek ataupun tidak langsung mengharamkan seseorang untuk tidak memiliki anak, karena di sini maslahat sangat dipertimbangkan. Oleh karena itu, hukum alat kontrasepsi untuk itu sendiri diperbolehkan. Karena apa? Nah, mari kita bahas mengenai materi yang kedua, yakni mengenai hukum dari child free menurut para ulama dan menurut Islam. Child free di sini hukumnya memang jika dirasa seseorang ini tidak mampu memiliki banyak anak, maka dalam mendidiknya, dalam mentarbiyahnya, dalam takdibnya,
menunda untuk memiliki anak atau yang disebut dengan childless karena adanya faktor biologi dalam Islam bisa dengan melakukan kontrasepsi modern, misalnya dengan melakukan KBM. Menurut pendapat Imam Al-Ghazali bahwa hukum ajab adalah boleh mengubah, tidak sampai dikatakan makruh apalagi haram. Al-Zaidi juga mendukung pendapat Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahwa menolak anak sebelum potensi wujud atau sebelum cairan sperma berada dalam rahim seorang wanita itu hukumnya boleh. Jadi bila child free yang dimaksud adalah menolak wujudnya anak sebelum potensi wujud, yakni sebelum sperma berada dalam rahim wanita, maka hukumnya adalah boleh. Namun jika child free dilakukan dengan maksud menunda atau mengurangi kehamilan, maka hukum tersebut adalah makruh. Jika child free dilakukan dengan cara mematikan fungsi reproduksi secara mutlak, maka hal tersebut hukumnya haram dilakukan atau tidak diperbolehkan. Seperti halnya dengan melakukan vasektomi, di mana vasektomi tersebut merupakan pemotongan pes deferens atau pipa tempat menyalurkan sperma dari tesis menuju uretra, sehingga seorang pria tidak dapat menghamili wanita, dan tebektomi penutupan pada tuba potupi yang terdapat di dalam tubuh wanita sehingga sperma yang masuk tidak dapat membuahi sel. Mengutip pendapat dari Profesor Dr. Masjid Jubuki bahwa vasektomi dan tebektomi dapat mengakibatkan kemandulan. Hal ini bertentangan dengan tujuan pernikahan, yakni dengan mendapatkan keturunan. Ulama yang 4 mazhab itu dari mulai Syafi'iyah, Hanbaliyah, Malikiyah, dan Hanafiyah menetapkan kemakruhan al-ajj karena dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Aisyah menyebutkan bahwa ajj merupakan pembunuhan samar-samar. Ajj dalam Islam hanya diperbolehkan untuk menjaga atau mengatur jarak antara anak yang pertama dengan anak yang selanjutnya, karena itu diperbolehkan atau disebut dengan terjadinya suatu kedaruratan. Akan tetapi yang menjadi titik perbedaan di sini adalah jika child free ini sudah diniatkan dari awal, bahkan dijadikan prinsip hidup, bahkan pada masa sekarang sudah ada komunitasnya yang disebut dengan child free community, itu sungguh tidak sesuai dengan anjuran Islam. Sehingga jika kita mengikutinya, kita harus benar-benar mempertimbangkan dari sisi kemaslahatan dan mafsadahnya. Tidak hanya mengikuti tren ataupun tidak dijadikan sebuah solusi dari permasalahan yang ada tanpa adanya upaya dari kita sendiri untuk misalnya mengobati trauma kita dengan kesedihan belajar, lebih banyak menyiapkan dari perbuatan yang lebih. Karena bagaimanapun juga kita memiliki anak itu mengandung unsur ibadah, bukan hanya sekedar arti ataupun memang hal-hal lumrah yang dilakukan manusia. Oleh karena itu, child free dilarang jika perihal urusan duniawi seperti mengejar karir ataupun pekerjaan yang lainnya. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai keutamaan anak merupakan penerus generasi dari
calon pasangan suami istri di dunia ini. Karena anak mempunyai nilai tersendiri bagi keluarganya. Adanya anak dalam suatu keluarga merupakan salah satu kebutuhan bagi orang tua, baik sebagai kebutuhan ekonomi, kebutuhan sosial, dan psikologi. Anak juga bisa dijadikan sebagai penerus keturunan. Anak juga bisa sebagai pewaris tahta harta kekayaan orang tuanya. Dan anak juga bisa menjadi pelipur lara dalam kehidupan. Nilai anak berkaitan dengan fungsi anak terhadap orang tua atau kebutuhan orang tua yang diperlukan. Keberadaan anak dalam suatu keluarga berfungsi sebagai penyambung garis keturunan, penerus tradisi keluarga, curahan kasih sayang, dan hiburan dan jaminan di hari tua. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 72 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ja'alakum min anfusikum wa hajjalakum min azwajikum. Al-ayat Sadaqallahu Al-Quran, yang artinya Allah menjadikan bagimu pasangan suami istri dan jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu pasangan anak-anak, cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik. Quran surat An-Nahl ayat 70. Seorang anak juga bisa menjadi penyelamat orang tuanya nanti di hari kiamat dan di akhirat juga. Bahkan anak yang akan memasangkan mahkota kepada kepala orang tuanya jika anak itu mampu menghafal Al-Quran. Dengan adanya seorang anak, setiap muslim, setiap umat Islam yang memiliki banyak keturunan dengan niat untuk beribadah kepada Allah, maka Allah akan mempermudah jalannya menjadi orang yang bertakwa. Akan tetapi, anak juga bisa menjadi penghalang orang tuanya untuk masuk surga jika anaknya mengerjakan kemaksiatan. Mungkin itu pembahasan yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.